Halo sahabat semua, kembali kita akan belajar tentang materi fisika, yaitu kali ini adalah medan magnet. Bisa kalian lihat di belakang saya ada dua buah kereta magnet. Bagaimana kereta magnet bekerja? Yuk kita belajar. Kereta api magnet atau maglev memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga tidak menyentuh rel, serta gaya dorong magnet, sehingga dengan gaya geser yang kecil dan gaya dorong magnet membuat kereta bergerak lebih cepat sekitar 600 km per jam. Apa itu medan magnet? Medan magnet dapat diartikan sebagai suatu daerah atau wilayah jika sebuah benda bermuatan listrik bergerak di daerah itu, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya. Arah kuat medan magnet dapat ditentukan dengan menggunakan tangan kanan. Jika kita mengepalkan tangan, maka ibu jari tangan akan menunjukkan arah arus listrik, sedangkan keempat jari yang lain itu menunjukkan arah garis medan magnetik. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi, di situ ketika kita menganggap ada sebuah I atau arusnya ke arah atas, sebagai arah ibu jari kita, maka keempat jari kita itu menunjukkan arah dari medan magnet tersebut. Nah, kita lihat besarnya induksi magnet sekarang. Untuk kawat yang lurus dan panjang dialiri dengan arus I, kita bisa menentukan besarnya induksi magnet di titik P yang berjarak A dari kawat tadi sebesar μ0 I/2 pi A. B adalah induksi magnetnya, μ0 adalah permeabilitas ruang hampa sebesar 4 pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter, I kuat arus listrik, serta A adalah jarak titik P dari kawat dalam satuan meter. Sedangkan pada kawat melingkar, besarnya induksi magnet di titik pusatnya O adalah μ0 I/2R. R-nya itu jari-jari kawatnya. Nah, jika terdapat lebih dari satu kawat, tinggal dikalikan dengan jumlah lilitannya yaitu N. Kita lanjutkan pada solenoid. Solenoid adalah kumparan kawat. Nah, apabila kita mempunyai solenoid dengan banyaknya lilitan N, maka besarnya induksi magnetik di tengah-tengahnya sebesar μ0 IN/L. Sedangkan di kedua ujungnya adalah μ0 IN/2L atau di tengah-tengah dibagi 2. I itu kuat arus listrik, L adalah panjang solenoid, N sebagai jumlah lilitannya. Jadi kalau induksi magnet di ujung itu adalah setengah kali induksi magnetik di tengah-tengah solenoid. Nah, apabila kumparan kawat sekarang berbentuk lingkaran, disebut dengan toroid, seperti pada gambar berikut ini. Jadi, toroid yaitu kumparan kawat yang berbentuk melingkar, besarnya induksi magnet sebesar μ0 IN/2 pi R. R-nya merupakan jari-jari toroidnya, I arus listriknya, sedangkan N adalah jumlah lilitan yang ada pada toroid. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Jika ada dua buah kawat yang lurus panjang terpisah sejauh 6 cm dengan arus 8 ampere ke atas dan juga 16 ampere ke atas. Berapakah besarnya kuat medan di titik yang berjarak 2 cm dari kawat pertama, artinya 4 cm dari kawat kedua. Yang pertama kita tentukan adalah arah induksi magnetnya. Terhadap kawat 1 arahnya masuk, terhadap kawat 2 arahnya keluar. Maka nanti B di titik P adalah pengurangan antara B1 dengan B2. Selanjutnya kita hitung besarnya induksi magnet di titik 1 μ0 I1/2 pi A1.
mu0 permeabilitas ruang hampa 4pi kali 10 pangkat min 7 I1 8, kemudian 2pi A-nya adalah 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita hitung besarnya menjadi B1 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 5, satuannya Tesla. Tadi arahnya adalah masuk. Kita lanjutkan dengan menghitung induksi magnetik di titik 2. mu0 I2 per 2 pi A2. Kita masukkan seperti tadi dan kita hitung. Besarnya B2 juga sama dengan 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla, tetapi arahnya keluar. Nah, dari B1, B2 tadi, maka kita hitung B di titik P adalah pengurangan antara B1 dengan B2, yaitu sebesar 0. Itu tadi contoh soal pada kawat lurus. Kalian bisa melanjutkan dengan bentuk contoh-contoh soal yang lain, seperti pada kawat melingkar disandingkan dengan kawat lurus. Pada kawat melingkar, akan tetapi kawat melingkarnya tidak satu lingkaran penuh. Nah, itu akan menambah keterampilan kalian dalam mengerjakan soal di medan magnet. Oke, sahabat semua, kita telah belajar tentang medan magnet dan juga contoh soal menghitung induksi magnetik pada kawat lurus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.